duduk. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Eli, selamat sore teman-teman yang saya sayangi. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Violeta Sapitri, Devina Larasati, Pi Anggreni, Utina Firdaningsih, dan Mitahul Janah akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang meneliti tentang risiko pekerja di industri mebel kayu. Alasan kami memilih pekerja mebel karena industri mempunyai peranan penting yang sangat besar dalam menunjang pembangunan di Indonesia. Banyak industri kecil dan menengah, baik formal maupun informal, mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Salah satu industri yang banyak berkembang yakni industri informal seperti industri mebel. Industri mebel yang dimulai dari proses pemotongan kayu hingga pembuatan berbagai macam hasil produksi memiliki berbagai potensial hazard. Akibatnya, potensi bahaya yang dihasilkan oleh setiap pekerja pun memiliki berbagai jenis. Hazard yang dihasilkan berlebihan dan terus-menerus dapat menghasilkan berbagai macam gangguan kesehatan bagi pekerja. Potensial hazard yang akan kita bahas pertama adalah hazard ergonomi, yang dipicu oleh lama duduk tanpa sandaran pada saat bekerja. Berikut saya akan menjelaskan tentang hazard ergonomi pekerja mebel dengan menggunakan tabel risiko metode analisis kuantitatif. Proses pemicu terjadinya hazard ini adalah posisi duduk saat mengamplas kayu, memotong hingga finishing. Dari proses kerja tersebut didapatkan bahaya potensial yang teridentifikasi, seperti hazard ergonomi, yang dipicu karena saat melakukan pekerjaan dengan posisi duduk, pekerja jarang melakukan atau jarang mempunyai sandaran hingga berjam-jam. Akibatnya, pekerja mebel yang terpapar memiliki konsekuensi terkena low back pain atau sindroma nyeri yang terjadi pada daerah punggung bawah. Yakni dengan skor resiko dalam kategori probability atau peluang 3 atau sering terjadi, dan konsekuensi mendapatkan skor 9 dengan resiko berat. Hasil tersebut dikalikan sehingga mendapatkan nilai resiko sebesar 27 yang termasuk dalam kategori level risiko moderat atau sedang. Dan alasan saya memasukkan masalah ini dalam kategori sedang, karena menurut saya masalah yang terjadi ini masih bisa dikendalikan seperti menyiapkan tempat duduk yang memiliki sandaran atau merubah posisi setiap 20 menit sekali dengan melakukan peregangan pada setiap sendi, agar tidak kaku dan tegang, serta rutin berolahraga untuk menjaga kebugaran fisik atau psikis. Setelah dilakukan pengendalian, menurut saya resiko turun yakni sebesar 2 yang masuk kategori probability atau peluang, dan skor 6 pada konsekuensi, sehingga mendapatkan hasil nilai resiko sisa sebesar 12 dengan level resiko sisa dapat diterima. Selanjutnya kepada jurnal berikutnya, yaitu pada pekerja industri mebel di Desa Lelem. Mulai dari proses kerjanya itu ada menggergaji kayu, mengebor kayu, dan juga pengecetan yang menggunakan mesin kompresor. Bahaya yang ditimbulkan yaitu fisik, kebisingan, kemudian ada deskripsi bahaya potensial itu saat melakukan pekerjaan terpapar kebisingan dari mesin-mesin yang ada di tempat mebel. Lalu konsekuensinya itu ada gangguan performa aktivitas atau konsentrasi manusia, gangguan tidur, dan juga
kerusakan pendengaran. Lalu pada resiko probabilitas diberi nilai 3 dan konsekuensi 9, yaitu 3 dikali 9 sama dengan 27, pada level resiko tidak dapat diterima. Tindakan pengendaliannya itu dengan dilakukan eliminasi, substitusi, engineering, administrasi, dan memakai APD seperti air plug atau sumbat telinga dan air muff tutup telinga. Pada pengendalian engineering itu dilakukan dengan memilih mesin dengan intensitas kebisingan tinggi, memilih mesin dengan intensitas rendah sehingga mesin yang masih bising itu bisa dilakukan dengan pemasangan barir atau pemasangan peredam jika diperlukan. Untuk tahap administrasi itu diberlakukannya area terbatas, yaitu hanya bisa dimasuki oleh personil yang terlatih dan juga menggunakan alat pelindung diri. Kemudian setelah dilakukannya pengendalian, lalu probability itu 3 dan konsekuensinya 4. Jadi nilai risiko yang didapat itu 12 dan level risiko sisanya itu masuk dalam kategori moderate. Ya, selanjutnya. Selanjutnya proses kerja yang selanjutnya yaitu penyerutan, penghalusan, penggergajian. Penyerutan, penghalusan, penggergajian ini adalah proses mekanik. Bahaya potensial yang teridentifikasi yaitu hazard paparan debu, hazard fisik dan kimia. Hazard fisik yang berasal dari getaran mesin yang ada di tempat mebel pekerja tersebut. Sedangkan hazard kimia yaitu debu dari serbuk kayu. Deskripsi bahaya potensial. Proses kerja yang terpajan partikel debu selama dia bekerja. Pekerja yang terpajan. Pekerja mebel pengolahan kayu di Kabupaten Badung, Bali. Konsekuensi yang pekerja terima yaitu gangguan pada fungsi paru, batuk, bersin, sesak nafas, cepat lelah, gatal-gatal pada kulit yang diakibatkan serbuk kayu yang menempel pada kulit pekerja tersebut, dan mata merah dan perih yang mengakibatkan debu yang berterbangan. Polusi udara di tempat pekerjaan itu tersebut tidak lagi sehat. Selanjutnya, mata perih sehingga mengakibatkan risiko yang tinggi yaitu gangguan pada fungsi paru. Risiko di sini probability-nya ada 3 dan konsekuensinya 6. 3 dikali 6 dapatlah nilai risikonya 18. Level risikonya moderate, yaitu sedang. Tindakan pengendaliannya memakai APD, masker, serta pengendalian kebisingan dan melakukan pengendalian proses kerja pekerja yang terpajan selama kurang lebih 8 jam per hari. Setelah tindakan pengendalian, risikonya menurun. Probability-nya yaitu 2, konsekuensinya yaitu 6. Sehingga nilai risiko yang terdapat atau nilai risiko yang sisa setelah tindakan pengendalian yaitu 12. Level risiko sisa yaitu bisa dikatakan dapat diterima. Selanjutnya, di sini saya membahas tentang jurnal yang tentang gangguan kesehatan karyawan produksi mebel terhadap paparan debu kayu. Yang pertama di sini ada proses kerja yang dilakukan yaitu pemotongan kayu atau penggergajian. Dan yang kedua pengamplasan kayu. Dan yang ketiga finishing serta faking. Bahaya potensial yang teridentifikasi yaitu paparan debu, terdapat fisik dan kimia. Deskripsi bahaya potensial yaitu proses kerja yang terpapar oleh debu yang dapat mengganggu kesehatan pernapasan, iritasi pada kulit, dan gangguan sistem pencernaan yang terjadi karena serbuk kayu dan dapat mengganggu kesehatan.
Selanjutnya, pekerja yang terpajan atau terkena bahayanya yaitu karyawan produksi mebel di TV Mulia Abadi Sukoharjo. Konsekuensinya yaitu dapat mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan bagi pekerja seperti gangguan pernapasan, dermatitis kontak, dan mata memerah. Selanjutnya, risiko nilai probabilitasnya yaitu terdapat 3 dan konsekuensinya 6. 3 dikali 6 sama dengan nilai risikonya 18. Level risiko yaitu moderate. Tindak pengendalian yang dilakukan yaitu penggunaan APD yang harus digunakan setiap hari seperti penggunaan masker dan sarung tangan pada saat bekerja. Jenis masker terbuat dari kain dengan pori-pori yang kecil. Yaitu di sini ada nilai risikonya menurun, yaitu probability-nya 2, konsekuensinya 6. Jadi nilai risiko sisanya 12 dan level risiko sedang. Selanjutnya, berikut saya akan membahas gangguan pernapasan pada pekerja mebel jati berkah di Kota Jambi dengan manajemen risiko analisis kuantitatif. Proses kerjanya yaitu pengukiran dan perakitan. Bahaya potensial yang teridentifikasi ada bahaya fisik dan bahaya kimia. Deskripsi bahaya potensial. Proses kerjaan yang dapat terpapar polusi berupa debu kayu saat proses pengukiran dan perakitan. Pekerja yang terpajan, pekerja mebel jati berkah di Kota Jambi. Konsekuensinya yaitu gejala pernapasan, faktornya kadar debu, masa kerja, lama paparan, dan kepatuhan dalam penggunaan APD. Risikonya, peluangnya didapatkan nilai 2, sedangkan konsekuensinya didapatkan nilai 6. Jadi, terjadilah nilai risiko 12. Selanjutnya, level risikonya moderate. Tindakan pengendaliannya bisa memakai alat pelindung diri seperti masker pada saat proses kerja demi melakukan pengendalian terhadap pekerjaan terpajan selama kurang lebih 8 jam per hari. Risikonya nilai peluang 2 dan nilai konsekuensi 6. Jadi dapatlah nilai risiko sisanya 12. Level risiko sisa sedang. Jadi telah dilakukan pengendalian maka level risiko sisa dapat diterima. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sekian hasil diskusi kelompok kami tentang evaluasi risiko pada pekerja mebel kayu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.